Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai Land of Condominium yang merupakan menjadi tugas akhir saya dalam menjalani mata kuliah Hukum Adat dan Agraria. Pembahasan saya adalah: pertama, penjelasan mengenai rumah susun dan hal-hal apa saja yang terdapat dalam rumah susun. Yang kedua, asas dalam hukum tanah nasional yang diterapkan dalam hukum mengenai rumah susun. Yang ketiga, hak atas tanah yang dapat digunakan untuk membangun rumah susun dan bagaimana status hak atas tanah tersebut bagi pemilik rumah susun. Yang keempat, penjelasan mengenai status dan hak atas rumah susun yang dapat dimiliki oleh orang perorangan dan siapa saja yang boleh memilikinya. Pada poin pertama, penjelasan mengenai rumah susun dan hal-hal apa saja yang terdapat dalam rumah susun. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011, Pasal 1 Ayat 1 tentang rumah susun, memberikan pengertian rumah susun yaitu bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distruktur secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satu satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Dalam rumah susun terdapat satuan rumah susun. Inilah bagian rumah susun yang diperjualbelikan kepada suatu individu atau pembeli. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011, Pasal 1 Ayat 3 tentang rumah susun menjelaskan definisi dari satuan rumah susun adalah unit rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. Sebagai tempat hunian yang mempunyai sarana ke jalan umum. Ketika suatu individu atau pembeli memiliki suatu rumah susun, maka secara tidak langsung individu atau pembeli tersebut telah mendapatkan hak-hak berupa bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Pertama, bagian bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam satu kesatuan fungsi dengan satuan rumah susun, diatur dalam Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Rumah Susun. Kedua, benda bersama adalah benda-benda yang bukan merupakan bagian rusun, tetapi dimiliki bersama serta tidak terpisah untuk pemakaian bersama, diatur dalam Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Rumah Susun. Dan yang ketiga, tanah bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah, yang diatasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dengan persyaratan izin bangunan. Pada poin kedua, asas dalam hukum tanah nasional yang diterapkan dalam hukum mengenai rumah susun. Sekarang saya akan masuk ke dalam poin kedua, yaitu asas dalam hukum tanah nasional yang diterapkan dalam hukum mengenai rumah susun. Hukum pertanahan nasional menganut asas pemisahan horizontal. Adalah asas yang menyatakan bahwa bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah bukan merupakan bagian dari tanah. Hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi kepemilikan bangunan dan tanaman di atasnya. Perbuatan hukum mengenai tanah tidak dengan sendirinya meliputi perbuatan hukum terhadap bangunan dan tanaman. Atau lebih sederhananya, hukum yang mengatur mengenai tanah berbeda dengan hukum yang mengatur hal-hal di atas tanah tersebut. Sehingga sesuai dengan prinsip dari asas ini, yang memisahkan antara kepemilikan tanah dan bangunan, sehingga pemilik tanah dapat saja berbeda dengan pemilik bangunan, yang artinya setiap individu atau pembeli satuan rumah susun mendapatkan hak milik atas satuan rumah susun yang diterbitkan oleh kantor pertahanan kabupaten atau kota madya setempat. Pada poin ketiga, hak atas tanah yang dapat digunakan untuk membangun rumah susun dan bagaimana status hak atas tanah tersebut bagi pemilik rumah susun. Pada poin kedua, saya akan menjelaskan mengenai hak atas tanah yang dapat digunakan membangun rumah susun dan bagaimana status hak atas tanah tersebut bagi pemilik rumah susun. Hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh seluruh satuan rumah susun dapat berupa hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai atas tanah negara.
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, hak milik diatur dalam pasal 20-27 UPA. Pengertian hak milik menurut ketentuan pasal 20 ayat 1 adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6 UPA. Hak yang terkuat dan terpenuhi yang dimaksud dalam pengertian tersebut bukan berarti hak milik merupakan hak yang bersifat mutlak, tidak terbatas, dan tidak dapat diganggu-gugat. Sebagaimana dimaksud dalam hak eigendom, melainkan untuk menunjukkan bahwa di antara hak atas tanah, hak milik merupakan hak paling kuat dan penuh. Status hak milik tanah di mana apartemen didirikan di atas tanah negara, maka status pengelola oleh developer menjadi hak guna bangunan murni oleh individu yang memegang hak milik. Sedangkan bangunan rumah susun dimiliki oleh investor dan kedua belah pihak membuat suatu perjanjian yang berisikan term and condition mengenai rumah susun tersebut, dan pihak pembeli suatu rumah susun dapat membeli dengan harga yang ditentukan oleh investor, dan sesudah tersebut maka pihak pembeli akan mendapatkan hak milik atas satuan rumah susun, yang dimana rumah susun yang berdiri di atas hak milik tidak memiliki jangka waktu berakhirnya bangunan rumah susun tersebut. Kedua, hak atas tanah yang dapat digunakan untuk membangun rumah susun adalah hak guna bangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, hak guna bangunan diatur dalam pasal 35-40. Pengertian hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang hingga 25 tahun. Sehingga tanah hak guna bangunan di mana apartemen yang didirikan di atas negara, maka status pengelola oleh developer menjadi hak guna bangunan murni. Namun pemilikan hak atas satuan rumah yang dibangun di atas HGB memiliki jangka waktu tertentu yang menyebabkan individu atau pembeli satuan rumah susun akan memiliki jangka waktu dalam memiliki atau memakai satuan rumah susun tersebut. Yang ketiga adalah hak pakai. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria diatur dalam pasal 41-43. Pengertian hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari lahan yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, bukan perjanjian sewa-menyewa atau pengelolaan tanah jangka waktu. Hak pakai adalah selama jangka waktu tertentu atau selama tanah ini dipergunakan untuk keperluan tertentu. Sehingga tanah hak pakai di mana apartemen yang dibangun di atas tanah hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan, developer hanya diberi kuasa untuk membangun apartemen di tanah pihak ketiga, maka statusnya HGB pengelolaan lahan. Hingga rumah susun yang dibangun di atas hak pakai memiliki hak milik satuan rumah susun dan dapat dimiliki dalam jangka waktu tertentu. Pada poin keempat, saya akan menjelaskan mengenai status dan nama hak atas rumah susun yang dapat dimiliki oleh orang per orang dan siapa saja yang boleh memilikinya. Hak kepemilikan atas rusun merupakan hak milik atas rusun yang bersifat perorangan yang terpisah dengan hak bersama dan bagian bersama ataupun benda bersama dan tanah bersama berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Pasal 46. Hak milik atas satuan rumah susun dinyatakan lahir sejak didaftarkan akta pemisahan dengan dibuatnya buku tanah dan setiap satuan rumah susun yang bersangkutan. Untuk itu, dalam rangka memberikan jaminan kepastian bagi pemilik satuan rumah susun, kepada pemilik diterbitkan bukti kepemilikan yang kuat berupa sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten atau kota madya. Sebagaimana ketentuan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Rumah Susun yang menyatakan sebagai tanda bukti kepemilikan atas rusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai di atas tanah negara, dan hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah pengelolaan diterbitkan SHM serusun. Sehingga yang dapat memiliki
Hak milik satuan rumah susun adalah subjek hukum, yaitu manusia dan juga badan hukum, dan untuk lebih spesifik yang dimaksud manusia adalah WNI. Namun jika WNI ingin memiliki satuan rumah susun, maka rumah susun tersebut harus dibangun berdasarkan hak pakai. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.